Indonesia menang secara beruntung melawan Cina. Tetap jaga asa di round 4. Ya, timnas Indonesia berhasil menang 1-0 melawan Cina. Saya mohon maaf ya, setelah laga kemarin saya nggak sempat buat video karena di sini lebaran ya. Di Aceh itu lebarannya Masya Allah. Dan kali ini baru saya sempat buat video. Nah, terkait timnas Indonesia ini, Indonesia menang 1-0 melalui penalti oleh Romani. Ini sebenarnya bisa dibilang keberuntungan ya bagi timnas Indonesia. Kita nggak usah bilang timnas itu bagus. Semalam itu cuma babak pertama itu bagus. Babak kedua kita bisa dibilang agak berimbang mainnya melawan Cina. Bahkan Cina lebih menekan Indonesia. Bahaya Cina ya, apalagi di menit-menit terakhir. Tetapi alhamdulillahnya kita tetap menang 1-0. Dan dengan kemenangan ini membuat Indonesia memastikan satu tempat di round 4. Apapun namanya itu, menang ya tetap menang. Melalui penalti kah, gol keberuntungan kah, gol bunuh diri tim lawan kah, menang ya tetap menang. Jadi selamat buat timnas Indonesia yang sudah memastikan diri lolos ke round 4. Tetapi kawan-kawan, ada satu hal yang ingin saya bahas. Dari semua kemenangan yang dimainkan oleh timnas Indonesia, terutama di 2 kemenangan terakhir, Ole Romani selalu menjadi sosok penentu ya. Dan kita pun hanya menang 1-0. Ini bisa dibilang penurunan ya daripada skuad timnas Indonesia. Padahal sudah memiliki striker dan jangkar ya. Suka nggak suka saya bilang, sekarang hanya Ole yang mampu menciptakan gol. Apabila Ole nantinya apakah cedera kah, apakah akumulasi kah, itu kemungkinan kita bakalan kesulitan ini mencetak gol. Ini bagaimana ini kawan-kawan? Sedangkan sebelumnya kan Marcelino 2 gol ya. Kemudian ketika away juga Ragnar juga menciptakan gol. Tetapi di round 4 di 2 match terakhir ya, melawan Bahrain dan Cina, di match ke-8 dan 9 kita sepertinya kesulitan menciptakan gol. Lawan Australia Ole ciptakan gol, lawan Bahrain Ole juga, lawan Cina juga Ole penalti. Saya berharap sih Patrick Kluivert dan kawan-kawan bisa memperbaiki ini ya, karena di round 4 nanti bakalan berbahaya ini. Ya, pasalnya Indonesia memastikan diri satu tempat di round 4 dan nantinya dipastikan ya berjumpa dengan Qatar, karena Qatar mereka menjadi tuan rumah ya. Kita nggak mungkin segrup lagi sama Arab Saudi, dan dipastikan kita akan segrup sama Qatar. Tinggal di grup B-nya. Di grup B yang lolos itu Irak dan Oman, antara dua itu. Antara Irak dan Oman, kira-kira siapa yang bakal lolos, itu yang akan menjadi lawan kita nantinya. Bisa saja Oman, bisa saja Irak. Tapi saya jujur kepengennya jumpa Irak ya, karena Irak lagi menurun performanya. Kemarin juga baru kalah Irak ya, kalah. Jadi mereka nggak lolos ke Piala Dunia langsung, harus melalui round 4. Dan dengan kemenangan ini membuat Indonesia berada di posisi 117 FIFA ya, naik 6 peringkat. Ini semakin jauh, menjauhi negara-negara Asia Tenggara lainnya dan mendekati Vietnam yang berada di 115. Apabila Vietnam kalah besok melawan Malaysia, maka dipastikan Indonesia akan semakin dekat sama Vietnam. Apakah kita di atas Vietnam atau Vietnam sedikit di bawah kita? Atau kita sedikit di bawah Vietnam maksudnya. Jadi ini semakin dekat ini sama Vietnam. Semoga di akhir tahun kita bisa mendekati Thailand ya, ranking FIFA-nya. Dan beberapa dampak positif yang dilakukan oleh Patrick Kluivert, seperti video yang sebelumnya saya buat. Kalau Kluivert ini berani mencadangkan atau mendepak beberapa pemain diaspora ya, Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh, kemudian Shane Patinama. Dia nggak ragu melakukan ini. Dan inilah dampaknya. 6 pemain lokal bisa bersaing ya, pemain liga lokal terutama ini. Ini kata Bio Paulin, termasuk Beckham Putra. Ini luar biasa. Ya, ada 6 pemain ya yang dimainkan di laga semalam. Ada Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Yance Sayuri, kemudian ada Egy Maulana Fikri, Stefano Lillipali, dan Rizky Ridho ya. Maaf, ini Yakob Sayuri ya. Jadi ada 6 pemain seperti itu. Ya, suka nggak suka kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ya. Saya apresiasi sekali ini, dia berani. Artinya dia punya wewenang lebih di tim ya. Jadi nggak seperti pelatih sebelumnya terkesan diatur ya. Diatur oleh beberapa orang di PSSI mungkin ya. Tetapi ini dia berani mencadangkan pemain diaspora. Kalau dulu kan dihujat itu. Ketika pelatih sebelumnya cadangkan Tom Hei itu dihujat habis-habisan. Tapi kalau ini ya berarti dia memiliki wewenang lebih seperti itu. Dan hebatnya Patrick Kluivert juga berbesar hati ya, tetap memainkan trio back yang diciptakan oleh pelatih sebelumnya, yaitu Ridho, Jay, dan Hapner. Tidak memainkan Mads Hilgers. Artinya apa? Artinya dia nggak peduli mau kau pemain mahal kah, mau kau pemain bermain di Belanda kah, nggak peduli saya dia. Yang penting kemenangan. Ini saya apresiasi, jujur.
Ya, jadi seperti itu kawan-kawan. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go.